Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik kan? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini, apakah ada yang berhalangan hadir? Alhamdulillah ya, hadir semua. Ibu ingin bertanya, siapa yang tadi pagi berangkat ke sekolah mengamati perjalanan ke sekolah? Lalu kalian menemui apa saja sih? Bagus jawabannya. Semua yang kalian temui di jalan tadi merupakan semua komponen yang ada di bumi. Dan yang tadi disebutkan yaitu komponen organisme yang hidup. Lalu, organisme hidup yang kalian temui membutuhkan apa untuk melangsungkan hidup? Ya, jawabanmu bagus, Nak. Kamu sudah bisa menganalisis sampai sejauh itu. Hari ini, kita akan belajar mengenai ekosistem. Apa yang kalian dapatkan hari ini atau kalian jumpai hari ini yaitu mendefinisikan apa itu ekosistem, menganalisis komponen penyusunnya, dan mengenali komponen biotik secara rinci. Sekarang kita langsung saja masuk ke pembelajaran ekosistem. Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Ya, bagus jawabanmu. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya di suatu daerah tertentu. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem yaitu ekologi. Istilah ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernst Haeckel pada tahun 1866. Ekologi menurut bahasa Yunani yaitu terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu oikos yang berarti tempat tinggal atau rumah, dan yang kedua itu logos yang berarti ilmu. Sedangkan menurut istilah, ekologi merupakan cabang dari ilmu biologi yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Adapun komponen penyusun ekosistem yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen biotik yaitu merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup atau organisme hidup yang ada di bumi. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik yaitu komponen penyusun ekosistem yang tak hidup. Seperti tanah, udara, air, cahaya, kelembapan, pH, dan suhu. Komponen-komponen penyusun ekosistem ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena sangat berkaitan erat. Ketika salah satu komponen mengalami gangguan, maka komponen yang lain pun akan mengalami gangguan dan tidak seimbang. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Mengerti ya? Berdasarkan cara memperoleh makanannya, komponen biotik ekosistem yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof merupakan organisme yang dapat membuat makanannya sendiri, seperti alga dan tumbuhan berklorofil. Sedangkan organisme heterotrof merupakan organisme yang memperoleh makanannya dari makanan yang telah dibentuk oleh organisme lain, karena tidak bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya seperti kupu-kupu yang menghisap madu dari bunga. Sedangkan peranannya dalam ekosistem komponen biotik dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, yang ketiga ada penghancur atau detritivor, dan yang keempat ada pengurai atau dekomposter. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Mengerti ya? Produsen merupakan organisme yang berperan menyediakan makanan sehingga mendukung kelangsungan hidup organisme lain. Contohnya seperti tumbuhan berklorofil dan alga. Konsumen merupakan semua makhluk hidup yang tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Contohnya seperti hewan dan manusia. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dikelompokkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora yaitu organisme yang memakan tumbuhan seperti ulat, sapi, kambing, kerbau.
Sedangkan karnivora yaitu organisme pemakan daging seperti singa, harimau, dan ular. Omnivora merupakan organisme pemakan segala seperti tikus, kucing, kera, dan manusia. Selanjutnya yaitu penghancur atau detritivore. Detritivore merupakan organisme yang memakan bahan organik, kemudian diubah ke partikel yang lebih kecil. Contohnya seperti cacing tanah dan kumbang kotor. Dan yang terakhir yaitu pengurai atau decomposer, merupakan mikroorganisme yang mampu menguraikan organisme mati menjadi bahan mineral kembali. Contohnya seperti jamur dan bakteri. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Mengerti ya? Nah, jika tidak ada yang ditanyakan kembali, sekarang kalian bisa duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD ke setiap kelompok. Kalian bisa mengerjakan LKPD tersebut selama waktu 15 menit. Dan ketika sudah selesai, kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Ketika ada yang ingin ditanyakan mengenai LKPD tersebut, bisa ditanyakan kepada ibu dan ibu akan mengawasi ketika kalian sedang mengerjakan. Ya, waktu untuk mengerjakan LKPD sudah selesai. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing per kelompok ke depan kelas. Yang pertama, ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikannya ke depan. Ya, bagus. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya ibu mempersilahkan kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Ya, bagus jawabannya untuk kelompok 2. Terima kasih, bisa kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu. Dan yang ketiga yaitu kelompok 3. Alhamdulillah setiap kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu minta satu orang untuk memberikan kesimpulan dalam pembelajaran kali ini. Iya? Iya, bagus jawabannya, Nak. Terima kasih. Ibu akan melengkapi untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya di daerah tertentu. Yang kedua, ekosistem disusun oleh 2 komponen penyusunnya. Yang pertama, ada komponen biotik, yaitu komponen yang terdiri atas makhluk hidup atau semua organisme hidup yang ada di bumi. Kedua, komponen abiotik, yaitu komponen ekosistem yang tak hidup. Selanjutnya, berdasarkan cara mencari makanannya, komponen biotik dibedakan menjadi 2, yaitu ada organisme ototrof dan organisme heterotrof. Sedangkan berdasarkan perannya dalam ekosistem, komponen biotik dibedakan menjadi 4, yaitu ada produsen, ada konsumen, ada penghancur atau detritivore, dan pengurai atau decomposer. Nah, sekarang Ibu punya tugas ke kalian, yaitu kalian bisa merangkum materi selanjutnya, yaitu materi mengenai komponen abiotik dan interaksi antara komponen biotik dan abiotik pada ekosistem. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.